Mungkin bisa dijelaskan Bapak perbedaannya gimana, terus tata cara pengajuannya di pengadilan agama. Terkait dengan pertanyaan tadi, apa sih perbedaan gugatan dan permohonan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PTA. Kembali lagi bersama kami di podcast Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bincang-Bincang Pentagon. Bersama saya lagi Mahdi Haidar selaku host, yang kebetulan kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Haji Kamaluddin Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak ya? Ya, siap lah. Kalau pagi ini biasanya semangat pagi Ya, Pak. semangat pagi. Iya. Seperti itu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu prosedur berperkara pada pengadilan agama atau pengadilan tingkat pertama. Nah, saya rasa materi ini cukup penting bagi teman-teman atau sobat PTA yang sedang berkecimpung di pengadilan agama atau sobat PTA yang sedang menstudi terkait administrasi di pengadilan agama. Baik, kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita. Mungkin sobat PTA ini perlu diberikan wawasan begitu Bapak terkait bagaimana sih prosedur berperkara di pengadilan agama. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sobat PTA dimanapun berada. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena atas kehendaknya sehingga pada hari ini kita sempat melaksanakan podcast Bincang-Bincang Pentagon. Jadi Bincang-Bincang Pentagon itu adalah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Oke. Baik Mas Haidar ya, saya panggil Mas Haidar ya. Oke. Sesuai pertanyaannya kan tadi, bagaimana sih prosedur berperkara di pengadilan agama? Baik, bahwa dalam kehidupan sosial kita keseharian itu terkadang timbul adanya permasalahan hukum, sehingga kepentingan salah satu pihak merasa dirugikan, dan hal tersebut apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tentu langkah akhirnya adalah dengan melalui penyelesaian secara hukum. Ya, ini dapat dilakukan tentu sesuai kompetensi pengadilan agama. Jadi pencari keadilan atau pihak akan berperkara mengajukan surat gugatan di pengadilan agama. Demikian juga pencari keadilan juga dapat mengajukan namanya permohonan dalam rangka untuk mendapatkan penegasan atau penetapan terhadap sesuatu hal dan rangka untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga hal tersebut diakui atau dihormati oleh orang lain. Jadi intinya secara prosedural, jenis perkara yang bisa diajukan adalah perkara yang sifatnya gugatan dan satu bersifat permohonan. Seperti itu Mas. Baik Pak. Menarik sekali karena tadi disinggung mengenai gugatan dan permohonan Bapak ya, atau lazim dikenal sebagai contentiosa dan volunteer. Volunteer ya, benar. Mungkin bisa dijelaskan Bapak perbedaannya gimana, terus tata cara pengajuannya di pengadilan agama itu bagaimana? Ya. Baik, Mas Haidar ya. Sebelum kami menjelaskan tentang apa sih perbedaan gugatan dan permohonan, saya akan menjelaskan dulu begini. Kan ini kan gugatan dan permohonan harus diajukan di pengadilan agama. Dan jadi masalah adalah bagaimana kalau pencari keadilan ini tidak ngerti, tidak mampu membuat. Karena gugatan permohonan itu punya standar formal, sehingga gugatan itu memenuhi syarat kan, seperti itu. Apabila pihak pencari keadilan atau pihak yang akan berperkara di pengadilan agama tidak mampu membuat surat gugatan, ia dapat dibantu di suatu layanan. Di pengadilan agama itu ada namanya layanan pos bantuan hukum atau pos layanan hukum. Di sanalah dibantu, dibuatkan surat gugatan, dibuatkan surat permohonan, dan itu free. Bantuan itu tidak dibayar, jadi gratis kan pembiayaannya. Terkait dengan pertanyaan tadi, apa sih perbedaan gugatan dan permohonan? Gugatan itu adalah
perkara yang mengandung sengketa. Jadi subjek hukumnya itu terdiri minimal dua pihak ya. Ada pihak penggugat, tergugat, dan ya terkadang ada pihak turut tergugat. Kemudian dari produk yang dihasilkan dari perkara itu berbentuk putusan, jadi mengadili dia. Sifat putusan itu bersifat kondemnatoir, jadi bersifat menghukum pihak tergugat untuk melakukan suatu prestasi. Nah, itu artinya membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu seperti itu ya. Kemudian dari segi ketidakpuasan terhadap putusan itu, upaya hukumnya itu apabila perkara itu diberikan secara kontradiktor, maka upaya hukumnya adalah banding ya. Kemudian apabila diputus tanpa hadirnya tergugat, namanya putusan per stek, upaya hukumnya tentu per stek. Nah, sedangkan perkara permohonan atau volunter itu adalah perkara yang tidak mengandung sengketa. Jadi subjek hukumnya hanya sepihak, hanya pemohon saja, misalnya pemohon atau para pemohon satu dan seterusnya. Kemudian produknya itu berbentuk menetapkan kan. Dari sifat penetapannya itu hanya bersifat deklaratoir, ya menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum, atau menyatakan atau menetapkan. Kemudian apabila pihak tidak puas atas penetapan itu, dia dapat melakukan upaya hukum dengan upaya hukum kasasi. Ya, saya kira demikian, Mas Edar. Ya. Ini merupakan poin penting begitu ya. Kalau gugatan itu nanti produknya atau outputnya adalah putusan, di mana nanti di dalamnya bersifat kondemnatur gitu apa ya, menghukum melakukan perbuatan hukum tertentu atau rehandling kan begitu. Kalau penetapan itu outputnya, kalau permohonan itu outputnya adalah penetapan gitu Pak ya, yang sifatnya deklarator atau ya menegaskan keadaan hukum tertentu gitu Pak ya. Saya kira begitu. Mungkin ini Pak, biar sobat PTA ini juga tidak sumir begitu Bapak. Mana-mana sih Pak yang termasuk gugatan dan mana-mana sih Pak yang masuk dalam perkara permohonan begitu Pak. Contohnya ya. Contohnya. Ya. Baik. Ya baik, sahabat PTA, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peragama, itu kewenangan di dalam pasal 49 diatur. Jadi ada beberapa kewenangan di situ. Antara lain masalah perkawinan. Perkawinan itu dijelaskan per beberapa jenis perkara di dalamnya. Ada harta bersama, ada kewarisan, ada hibah. Ya, dan intinya lebih jelasnya yang sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 9. Kalau untuk contoh perkara gugatan, misalnya kewarisan. Nah, itu kewarisan kan beberapa pihak seperti itu. Kemudian harta bersama, juga ekonomi syariah, itu termasuk di dalamnya adalah perkara gugatan. Sedangkan perkara permohonan misalnya pengesahan nikah, permohonan diisbatkan pernikahannya karena perkawinannya dilakukan secara di bawah tangan. Misalnya permohonan penetapan ahli waris. Ya, saya kira seperti itu, Mas Edar. Baik. Nah, ini mungkin juga suatu pelajaran begitu ya untuk sobat PTA. Jadi jangan sampai keliru begitu. Mana-mana yang termasuk dalam perkara gugatan dan mana-mana yang termasuk permohonan. Nah, ini jangan sampai tertukar begitu. Kemudian Pak, dalam hal tata cara pengajuannya di pengadilan agama, itu ada nggak sih Pak perbedaannya dengan ketika kita mengajukan perkara di pengadilan negeri atau PN gitu Pak? Baik, ya terima kasih. Pertanyaannya apakah memang ada perbedaan tata cara pengajuan di di pengadilan negeri dan pengadilan agama ya? Tentu berkait dengan masalah acara ya. Iya Pak. Ya, ketika kita merujuk kepada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, di situ dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Nah, jadi sama hukum acaranya. Nah,
Tapi ada pengecualiannya, kecuali ada memang aturan-aturan yang bersifat spesial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999. Misalnya begini, prinsip dasar pengajuan gugatan di pengadilan negeri itu bahwa gugatan itu diajukan di tempat tinggal tergugat, ya di pengadilan negeri di mana tergugat bertempat tinggal kan, itu sesuai dengan maksud pasal 118 HIR atau 142 RBG. Nah, jadi gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat. Juga sesuai dengan asas actor sequatur forum rei. Itu. Tetapi di dalam konteks pengadilan agama, khususnya di dalam pasal 73, ya 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1945 tentang tata cara pengajuan perceraian. Di situ dijelaskan bahwa seorang istri atau penggugat ya yang hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atau suaminya itu diajukan di tempat tinggal penggugat. Nah, jadi itu tidak berlaku tadi ketentuan aktor sequatur asas ya aktor sequatur forum rei. Jadi berlaku asas kekhususan yang kita kenal dengan lex specialis derogat legi generale. Jadi hukum khusus mengesampingkan ya hukum umum, ketentuan umum seperti itu. Ya saya kira demikian. Baik, Pak. Nah, ini menariknya, Pak. Kalau semisal ada salah satu pihak yang ada di luar negeri begitu, Pak, dan ingin mengajukan gugatannya begitu di pengadilan agama di Indonesia. Nah, ini gimana, Pak, tata caranya, Pak? Ya, misalnya taruhlah contoh pihak penggugatnya istri, ya, yang bertempat tinggal di luar negeri. Apabila dia hendak mengajukan gugatan, ya tentu kan kembali ke dalam negeri, ke Indonesia kan. Cuma apabila mereka itu tidak ada kesempatan, tapi dia bermaksud mengajukan gugatan perceraian, maka dia dapat melakukan pemberian kuasa. Ada kuasa kepada tentu pihak yang dipercayakan untuk mengurus kepentingannya. Seperti Mas. Jadi dia dapat melakukan pemberian kuasa meskipun dia berada di luar negeri. Nah, ini juga muncul pertanyaan begitu Pak di benak sobat BTA begitu. Setelah kita tadi membahas tentang terkait apa beda gugatan, penetapan wilayah kompetensi relatif dari pengadilan agama dalam mengadili perkara. Nah, ini yang tidak kalah penting juga kebetulan tadi Bapak singgung itu mengenai surat kuasa. Ya, benar. Karena surat kuasa ini kan urgent sekali begitu kalau di dalam proses beracara di pengadilan agama terutama. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Surat kuasa itu kan banyak macamnya. Ya, betul. Ini yang sering muncul di pengadilan agama Pak. Ini yang mana surat kuasa yang model bagaimana? Begini dulu. Sebelum saya menjelaskan itu apa mengenai surat kuasa, tapi ini ada berkaitan dengan surat kuasa juga. Bagaimana sekiranya pihak penggugat tadi yang kita jadi dijelaskan tadi yang berada di luar negeri itu akan memberi kuasa, kan seperti itu. Bagaimana caranya kan? Sebentar dia kan misalnya berada di Malaysia atau di Singapura atau ya di mana lah, pokoknya di luar wilayah Republik Indonesia. Tentu kita mengacu kepada peraturan Kementerian Luar Negeri itu nomor 13 ya, nomor 13 tahun 2019 tentang tata cara legalisasi dokumen pada Kementerian Luar Negeri. Di situ di dalam pasal 4 dan pasal 5 yang maksudnya dipahami bahwa dokumen, nah itu kan termasuk surat kuasa kan termasuk dokumen kan? Ya. Dokumen yang dibuat di luar wilayah Republik Indonesia dan akan dipergunakan di dalam wilayah Republik Indonesia harus dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia luar negeri. Tentu dalam ini adalah KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, itu surat kuasa yang dibuat misalnya di luar negeri. Tentu kaitannya tadi pertanyaan tadi kan ada beberapa jenis surat kuasa ya.
Tentu kalau untuk dalam penggunaan di pengadilan, kita harus menggunakan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus itu tentu ada persyaratan ya sebagaimana dijelaskan di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu nomor 2 tahun 1999 dan nomor nomor 6 tahun 1994. Di situ Pak ada persyaratan surat kuasa. Yang pertama itu bahwa surat kuasa itu harus dibuat secara jelas dan spesifik. Kuasa itu diperuntukkan untuk di forum pengadilan. Itu satu. Yang kedua, bahwa surat kuasa itu secara jelas menyebutkan kompetensi relatifnya. Jadi forumnya jelas, pengadilan mana surat kuasa itu diberikan kepada penerima kuasa untuk diajukan perkaranya. Yang ketiga adalah menyebutkan secara jelas identitas dan kedudukan para pihak berperkara. Jadi dia penggugat, tergugat atau turut tergugat. Ya. Yang keempat juga menyebutkan jenis perkaranya, misalnya perkara kewarisan, objeknya apa itu didetailkan dalam surat kuasa. Dan antara syarat 1 sampai 4 yang saya sebutkan tadi itu bersifat kumulatif. Artinya tidak alternatif kan? Satu tidak terpenuhi dalam surat kuasa itu menyebutkan surat kuasa itu tidak sah. Dan paling pokok yang terakhir adalah di dalam surat kuasa itu ditegaskan secara jelas tahapan tingkatan peradilan yang diberikan. Apakah hanya sampai pada tingkat pertama atau tingkat pertama banding bahkan sampai kasasi. Seperti itu. Itu harus disebutkan secara jelas dan tegas. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Ini perlu dicatat begitu ya bagi sobat PTA yang hendak mungkin beracara begitu di pengadilan agama. Dalam hal pembuatan surat kuasa ini banyak sekali yang perlu diperhatikan gitu ya. Mulai dari identitas, perihal gugatannya untuk perkara apa, harus disebutkan kewenangan relatif pengadilan mana yang akan diajukan gugatan. Terus pada tingkat pengadilan sampai mana gitu Pak ya. Itu harus jelas, harus tegas. Harus tegas. Karena ini bersifat kumulatif, artinya ketika satu tidak terpenuhi maka mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah gitu Pak ya. Dan khawatirnya nanti pada saat putusan malah di NO gitu Pak ya. Bisa saja ya. Iya. Istilahnya need on vantil verklator tidak dapat diterima. Baik Pak, kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak ya. Berikutnya ini Pak, yang sering juga jadi pertanyaan bagi sobat PTA. Semisal kalau ada para pencari keadilan yang kurang mampu begitu Pak, ini ada nggak fasilitas tertentu begitu dari Mahkamah Agung untuk mengakomodasi hak-hak mereka begitu Pak? Baik ya, terima kasih Mas Fedar ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kalau ada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi dia akan mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan agama. Memang kalau kita mengacu kepada asas beracara itu, ada yang namanya beracara dikenakan biaya, seperti itu kan? Jadi artinya tidak ada biaya, tidak ada perkara tanpa biaya perkara kan? Cuma dikecualikan bagi orang yang tidak mampu, itu lain ceritanya kan, seperti itu. Sebelum kami menjelaskan tentang permohonan tidak mampu, kami menjelaskan dulu pada saat pendaftaran itu, pencari keadilan pada meja pendaftaran itu setelah lengkap di sana, selanjutnya diarahkan ke media pembayaran biaya perkara. Setelah ditaksir oleh pada meja pendaftaran di bagian meja PTSP itu kan. Itu kan perlu juga dijelaskan kepada sobat PTA tentang komponen pembiayaan seperti itu. Jadi di dalam panjar biaya perkara itu ada beberapa komponen ya. Jadi ada biaya pendaftaran atau PNBP, kemudian ada biaya redaksi, ya, ada biaya pemanggilan, ada biaya pemberitahuan, ya, ada biaya penyitaan. Dan itu biaya-biaya itu dipungut berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara. Jadi
Dan cara menaksirnya itu berdasarkan radius, ya, ongkos pemberitahuan dan jumlah pihak dalam perkara itu. Jadi kalau perkaranya perceraian hanya 2 pihak, itu tentu tidak sama biayanya kalau perkara korisan yang melibatkan banyak pihak seperti itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan semula tadi, bagaimana kalau orang tidak mampu akan berperkara? Sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung itu telah diatur di dalam Perma 1/2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Di situ ada 3 komponen kegiatannya. Ada 1 layanan pembebasan biaya perkara, 2 sidang di luar gedung pengadilan, sidang keliling biasa kita sebut. Yang ketiga adalah pos bantuan hukum. Nah, kita bicara dalam konteks layanan pembebasan biaya perkara. Dalam konteks Perma 1/2014, mekanisme tata kelolanya itu seperti ini. Jadi pada saat mengajukan gugatan, ya, penggugat mengajukan gugatan, di dalam gugatan itu juga harus disertai permohonan untuk berperkara dibebaskan dari biaya perkara dengan menyebutkan alasan-alasannya. Nah, tentu untuk dapat dipertimbangkan itu, ya, tentu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, SKTM, atau surat keterangan jaminan sosial lainnya yang sejenis itu. Lalu kemudian mekanisme selanjutnya panitra, dulu istilahnya pansek ya, di dalam Perma 1, ya, panitra sekretaris sebelum terjadi pemisahan, membuat pertimbangan yang menilai tentang layak atau tidak layaknya permohonan pembebasan biaya perkara ini dikabulkan. Lalu kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mempertimbangkan apakah permohonan ini diterima atau tidak. Nah, kalau diterima, selanjutnya sekretaris selaku kuasa penganggaran itu mengeluarkan penetapan juga untuk membiayai biaya perkara ini, pembebasan berperkara ini pada DIPA. Nah, cuma dalam Perma 1/2014 ini itu disebutkan di nominal biaya perkaranya di dalam penetapan itu. Selanjutnya bendahara mengeluarkan panjar biaya prodeo sebagaimana yang disebutkan di dalam surat penetapan kuasa pengguna anggaran tadi, lalu diserahkan kepada kasir, dan selanjutnya kasir memasukkan di dalam jurnal keuangan perkara. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, sekarang kan ada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama itu nomor 065/DJA OT.01.1 SK angka 1 tahun 2022 itu bertanggal 30 Januari. Itu tata kelolanya tidak sama. Jadi ATK perkara ini panitra, ya, setelah ada penetapan tentang penetapan biaya proses dari Ketua Pengadilan Agama, panitra membuat rincian kebutuhan, ya, membuat RAB, kemudian mengajukan RPD, rencana penarikan dana ke bagian sekretaris, ya. Dalam ini pejabat pembuat komitmen untuk kebutuhan 1 semester. Kemudian PPK-nya ini pejabat pembuat komitmen selanjutnya memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas pengadaan barang ATK tadi itu. Apakah berbentuk langsung kepada penyedia atau berdasarkan pembayaran berdasarkan uang persediaan. Itu mekanismenya di bagian kesekretariatan. Lalu ATK perkara tadi yang telah diadakan itu diserahkan kepada bagian sekretariatan. Dalam hal ini Kasubag Umum dan Keuangan untuk dimasukkan di dalam aplikasi persediaan. Apabila di pihak kepeteraan
membutuhkan itu, maka panitera mengajukan formulir permintaan kebutuhannya seperti itu. Lalu kemudian bagian kesehatan menyerahkan sesuai permintaan dari panitera ke panitera itu. Dan untuk pemanggilan itu dicairkan berdasarkan surat tugas yang dibuat oleh panitera yang memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan. Jadi biaya pemanggilan itu pemanggilan dan pemberitahuan itu dikeluarkan berdasarkan surat tugas ya, berdasarkan penugasan. Jadi misalnya untuk penggugat satu penugasan, tergugat satu juga penugasan. Jadi 2 kali, satu penggugat satu tergugat untuk biaya pemanggilan atau pemberitahuannya. Seperti itu, Mas. Baik, ini sangat komprehensif sekali dan sangat detail sekali begitu ya penjelasannya. Kalau terkait ini Pak, tata cara pengajuannya begitu. Antara Perma 1 tahun 2014 dengan surat Dirjen Badila 065 itu ada perbedaannya nggak Pak? Ya, tata cara pengajuan sama, masing-masing permohonan layan pembiasa perkara itu dituangkan dalam gugatannya, diposita kan, dijelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Cuma yang membedakan di sini adalah dalam perspektif Perma 1 2014 itu di dalam surat penetapan ketua dan kuasa pengguna anggaran dalam sekretaris itu di dalam Perma 1 2014 itu mencantumkan nominal jumlah biaya kan, kemudian jumlah biaya itu tadi itu masuk dalam jurnal keuangan perkara. Ya seperti itu di Perma 1 2014. Tapi SK Direktur Jenderal Badan Agama 065 tahun 2002 tadi itu tidak masuk lagi dalam jurnal. Tetapi biayanya itu, komponen biayanya kan ada 3. Biaya ATK perkara atau biaya proses kan, meterai dan pemanggilan pemberitahuan. Itu 3 komponen di situ. Itu tidak lagi untuk SK Dirjen ini itu dikelola di bagian kesekretariatan seperti saya jelaskan tadi. Jadi biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama nomor tahun anggaran sekian. Seperti itu. Jadi tidak muncul lagi di jurnal. Tidak ada jurnal. Akan tetapi dikelola di bagian ke sekretariatan seperti itu. Nah ini ada satu istilah lagi Pak, mungkin yang warga pengadilan agama sendiri pun masih sumir gitu Pak. Adalah istilah itu prodeo Bapak. Nah ini apa kaitannya istilah prodeo ini dengan Perma 1 2014 dan surat Dirjen 065 tadi Pak? Ini bagaimana kaitannya? Ya sebenarnya prodeo dengan Perma 1 2014 dan SK Dirjen 065 2002 itu sebenarnya untuk pihak penggugat di sini endingnya sama. Endingnya sama, apakah prodeo atau Perma atau SK Dirjen itu endingnya sama di pihak penggugat, karena penggugat di sini tidak dibebani untuk membiayai perkara. Cuma yang membedakan adalah mekanisme tata kelolanya. Nah, dalam konteks prodeo sesuai dengan diaturkan di pasal 237 HR ya, 273 RBG seperti itu. Jadi mekanisme untuk itu pengabulan berperkara secara cuma-cuma itu oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim mengadakan sidang insidentil, mendengar pihak tergugat, ya. Jadi ketika dikabulkan, artinya dibuatlah putusan sela untuk memberi izin kepada penggugat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo. Seperti itu dalam HRBG, seperti itu aturannya. Jadi pengabulannya oleh majelis hakim, sementara Perma 1 2014 dengan SK Dirjen 065 tahun 2002 itu puncak pengabulannya itu di Ketua Pengadilan Agama. Itu perbedaannya itu. Tetapi substansi material oleh penggugat sama saja kan? Kan dia tidak dibebani untuk membayar biaya perkara. Seperti itu, Mas. Baik Bapak, mungkin kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bapak Panitera atas kehadirannya. Ini sudah sempat meluangkan waktunya. Alhamdulillah ya. Di sela-sela kesibukan beliau. Baik Sobat PTA, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ah,